Sebelumnya, kasus peredaran narkoba yang menjerat sejumlah anggota Polri di Bima berbuntut panjang setelah ex-Kasat Narkoba Polres Bima, AKPM, ex-Kapolres Bima Kota, AKBP DP, juga ditetapkan sebagai tersangka. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP DP ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba. Penetapan AKBP DP berawal dari keterangan tersangka sebelumnya, yakni ex-Kasat Narkoba Polres Bima AKPM. Dalam pemeriksaan tersebut, AKBP DP mengakui mengonsumsi dan memiliki sabu. AKBP DP juga terungkap memiliki koper berisi narkoba yang disimpan oleh seorang polwan Aibda DA. Sebelumnya, karir AKPM sebagai perwira Polri resmi berakhir. Usai menjalani sidang kode etik di Propam Polda Nusa Tenggara Barat, mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota itu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan langsung ditahan di rumah tahanan Propam Polda NTB. Polda NTB menegaskan bahwa tidak ada toleransi dan tidak ada perlindungan terhadap oknum yang punya pangkat jabatan dan posisi struktural apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Prinsip kami jelas, siapapun yang melanggar hukum akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, lengkap apa ya yang menjadi chattingan antara klien kami dengan Kapolres. Di sisi lain, kuasa hukum AKPM Asmuni mengungkap kliennya diduga hanya menjalankan perintah atasan, yakni AKBP DP. Asmuni menegaskan AKPM tidak bertindak sendiri. Ia mengklaim seluruh rangkaian peristiwa bermula dari instruksi pimpinan. Sekali lagi, klien kami tidak menampik bahwa dia menjalankan perintah atasan. Sekali lagi, klien kami menjalankan perintah atasan, yaitu Kapolres. Murni karena dia ditekan, ya karena dia diperintah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan penetapan tersangka terhadap AKBP DP, penyidikan kasus ini memasuki tahap lanjutan untuk mengungkap peran dan keterlibatan pihak lain. Bareskrim Polri menegaskan proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur, termasuk pendalaman barang bukti dan hasil pemeriksaan internal. Muhammad Awaludin, Berita 1, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya sudah ada Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam, anggota Komisi 3 DPR RI Irjen Pol Purnawirawan Safarudin, dan Ketua Penasehat Ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat selalu semua. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk bergabung di Berita 1 Utama. Saya ingin ke Komisi 3 DPR terlebih dahulu. Sebagai mitranya Polri nih, apalagi Pak Safarudin juga ternyata kan backgroundnya polisi ya. Pak Safarudin, kasus ini bukan kasus baru sebenarnya kita lihat ya. Ini udah seperti kaset lama yang kembali kita dengar lagi ya. Dulu ada Pati yang juga terlibat, sekarang ada juga nih polisi-polisi yang lain. Nah, Anda sebagai Komisi 3 DPR ya, perspektifnya ya, bagaimana melihat mitra kerja Anda terjerat kasus seperti ini padahal mereka harusnya menangani atau menangkap yang terlibat dalam kasus narkoba? Ya, jadi saya sangat sedih dan prihatin terjadi lagi di Bima ini. Kami dari Komisi 3 akan lebih memperketat nanti pengawasan-pengawasan. Saya kira ada dua langkah jangka pendek yang harus dilakukan oleh Polri. Pertama, harus menempatkan personil-personilnya yang punya kompetensi terhadap jabatan-jabatan itu. Dia kalau kompetensi itu kan punya kemampuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana rekam jejak mereka. Yang ketiga, dia tidak tergoda oleh godaan-godaan pelaku-pelaku kejahatan. Dia mampu menahan itu dan dia bisa hidup dengan pola hidup sederhana. Jangan melebihi gaji-gaji yang sudah ditetapkan itu. Kalau dia melihat itu pasti susah. Baik. Pasti melakukan langkah-langkah pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dari
Propam harus melakukan langkah-langkah deteksi dini, penyelidikan lebih awal ketika ada anggotanya, anggota Polri yang melakukan dia punya pola hidup yang begitu tidak normal, di atas rata-rata, punya mobil Alphard yang diterima itu punya pola hidup yang begitu tidak normal, sudah harus dilakukan penyelidikan oleh Propam, yaitu ada Paminal, sehingga langkah-langkah pencegahan bisa dilakukan, tidak terlalu jauh masuk ke dalam sindikat-sindikat kejahatan itu. Baik. Antara lain narkoba. Itu yang jangka pendek, Mbak. Baik, Anda prihatin atas kasus ini dan Anda mengusulkan setidaknya ada 2 langkah yang bisa dilakukan oleh Polri terkait dengan hal ini ke depannya. Tapi saya ingin perspektif dari Pak Ito. Pak Ito, Anda kan juga memiliki background sebagai polisi dan juga Anda saat ini sebagai penasihat ahli Kapolri dan juga tengah dalam fokus ya melakukan reformasi Polri sendiri. Nah, Pak Ito, terkait dengan kasus ini, apakah ini juga menjadi salah satu persoalan mendasar yang lagi dibenahi nih Pak, melihat tidak sedikit sebenarnya anggota Polri yang terjerat dalam kasus narkotika? Ya, betul sekali Mbak. Sejak dibentuknya tim reformasi Polri internal ya, setelah peristiwa Agustus, sebelum peristiwa November pada saat Komisi Percepatan dibentuk oleh Bapak Presiden, Pak Kapolri itu salah satu adalah yang dilakukan objek untuk dilakukan reformasi adalah di bidang kultural. Kemudian di bidang pembinaan sumber daya manusia melalui meritokrasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Safarudin. Meritokrasi ini sangat penting Mbak untuk melihat integritas seseorang, kemudian juga apakah orang ini memiliki rekam jejak yang mungkin bisa menjadi pertimbangan sebelum menempatkan di jabatan strategis. Ini kita sangat prihatin ya, betul disampaikan Pak Safarudin, bahwa di tengah upaya gencar yang sedang dilakukan untuk reformasi ini kan jabatan Kapolres, jabatan strategis yang untuk menjadi ujung tombak bagaimana mengimplementasikan reformasi atau quick win yang telah disusun saat ini oleh internal dari Mabes Polri ya. Dan sekarang yang dilakukan yang bersangkutan ini kan juga masuk dalam jaringan. Jadi ini kalau saya lihat yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana Bareskrim didukung oleh BNN, diawasi oleh DPR dan juga Kompolnas tentunya mengungkap secara tuntas ya, itu dari hilir ke hulu. Jadi karena ini kan juga menyangkut beberapa personil yang ada di bawahnya. Tadi dikatakan atas di bawah pemerintah, padahal yang bersangkutan kan juga dari hasil uji positif. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang harus menjadi masukan bagi Polri ke depan bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Dan di sini adalah pengawasan yang tentunya yang harus dilakukan selain untuk mengungkap tuntas dulu kasus ini apa yang terjadi dan mengapa bisa terjadi terhadap mereka ini. Demikian, Mbak. Baik, nah kalau dari Kompolnas gimana nih, Cak Anam? Ini kan tadi Pak Ito ya sudah menggunakan frasa ini yang melibatkan jaringan. Nah, memang awalnya bukan Kapolresnya, tapi Kasat Narkobanya terlebih dahulu akhirnya terungkap, ini menurut katanya ya, berdasarkan pengacaranya bilang arahan dari bosnya, dari pimpinannya. Nah, tapi garis bawahnya itu sebenarnya Pak Anam yang saya ingin gali dari perspektif Anda sebagai Kompolnas. Anda melihat ini pola yang sering terjadi ya, atau tidak di Polri, dan mengapa hal ini bisa terjadi menurut Anda? Iya, pertama-tama saya sangat setuju dengan pandangan Komisi 3 maupun Stafsus Polri ya, bahwa memang kita prihatin dan kita harus melakukan pengawasan yang kuat, terus melakukan perubahan yang mendasar terkait narkoba ini. Catatannya banyak. Bahkan catatannya misalnya ada kasat narkoba yang juga dituntut hukuman mati, yang oleh pengadilan tinggi juga diputuskan hukuman mati. Nah ini kan harusnya sampai selevel itu kan harusnya efek jerah. Ternyata enggak efek jerah. Ini karena memang narkoba itu kejahatan yang berjejaring. Oleh karenanya kami juga mendorong rekan-rekan kepolisian, tidak hanya Propam yang bergerak, tapi Bareskrim juga bergerak untuk membongkar setiap jejaring narkoba ini. Ini kan komitmen kebangsaan kita secara bersama-sama. Apalagi dalam berbagai kesempatan Pak Presiden juga mengatakan bahwa ya narkoba menjadi prioritas untuk diberantas begitu. Nah, oleh karenanya
apa yang kemarin disampaikan oleh Kadif Humas ya, bahwa ini akan menjadi kebijakan pimpinan kepolisian dalam konteks ini Kapolri, ya harus pencegahan maupun penindakannya harus jauh lebih sistematis. Baik. Karena catatan kami ya sepanjang 1 tahun lebih ini banyak sekali kasus yang melibatkan anggota dalam konteks narkoba. Oleh karenanya jangan berhenti di level anggota, tapi juga membuka semua jejaringnya. Ya. Termasuk rekam jejak digitalnya. Baik. Baik, nah ini melibatkan banyak jejaring dan diharapkan tidak berhenti di sini. Tetapi tadi saya menarik, Cak Anam mengatakan sepertinya tidak ada efek jerah yang timbul ya, padahal hukumannya sudah hukuman mati. Nah, kalau begitu Komisi 3 DPR, Pak Safarudin, kira-kira hukuman seperti apa yang menurut Anda yang bisa dilakukan agar memberikan efek jerah? Karena kan ini melibatkan jaringan, bisa jadi bukan hanya di Bima saja, masih banyak di tempat-tempat lain yang mungkin belum terungkap aja sekarang ke permukaan. Kira-kira gimana nih Pak? Ya, saya setuju. Itu yang terungkap di Bima. Tapi saya khawatir di tempat lain juga seperti yang di Bima. Oleh karena itu, memang nanti ke depan kita minta kepada Mabes Polri menginventarisir penempatan personil Polri yang tidak punya kompetensi agar dilakukan rotasi-rotasi, dilakukan perbaikan, dilakukan pembenahan, bahwa menempatkan orang itu, apalagi jadi Kapolres itu harus sesuai punya profil sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Karena Polres itu luar biasa punya wewenang, dia punya kasat-kasat, dia punya segala macam. Jadi apapun yang mau dibuat bisa dilakukan ya, seperti yang di Bima ini. Oleh karena itu pencegahannya juga pengawasan internal dan pengawasan eksternal kita perketat. Itu yang seperti yang saya katakan tadi. Itu jangka pendek. Jangka panjang, rekrutmen Polri harus dibenahi supaya tidak ada lagi orang-orang yang masuk polisi tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kalau tepungnya itu sumber dayanya itu kurang bagus, nanti jadi polisi juga akan terjadi penyimpangan-penyimpangan karena memang kita mendapatkan sumber daya manusia yang kurang bagus gitulah, dengan cara-cara yang tidak benar. Itu Mbak. Baik, baik. Jadi memang harus dilakukan baik jangka pendek dan jangka panjang ya, agar simultan ini hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang kan Pak Safarudin, kan persoalan reformasi Polri ini digaungkan di mana-mana. Banyak pihak yang setuju, bahkan kemarin Komisi 3 DPR juga meminta agar hati-hati, agar tidak ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, pertanyaan saya Pak Safarudin, kira-kira Komisi 3 DPR juga sudah memberikan catatan nggak terkait dengan agar persoalan narkoba yang ditemukan dalam instansi Polri ini menjadi salah satu hal fundamental yang harus diperhatikan dalam reformasi Polri itu? Ya itu tadi, itu yang di situ yang ketika kita RDP dengan Kapolri kan ada 8. Ada 8 poin yang kita sepakati dengan Kapolri hasil rapat itu, antara lain adalah pembenahan kultur perilaku polisi. Ya, polisi yang tidak tahan dengan pola hidup sederhana, ya jangan dikasih jabatan yang strategis. Ya. Yang bisa tergoda, gampang tergoda dengan pelaku-pelaku kejahatan, ya jangan ditempatkan di tempat strategis. Yaitu pola perilaku kultur seperti yang disampaikan oleh Pak Ito tadi. Baik. Itu yang harus kita benahi sampai sekarang tuntas-tuntas. Terima kasih, Mbak. Kultur dan budaya ini menjadi hal yang penting. Baik, terima kasih Pak Safarudin, karena kami tahu Anda akan mengikuti agenda berikutnya yang tidak bisa ditinggalkan. Kami persilakan Bapak untuk melanjutkan agenda berikutnya. Terima kasih untuk diskusi yang dibagikan di Berita Satu Utama. Kita lanjutkan pemirsa dialog dengan narasumber yang masih bergabung. Pak Ito, Pak Safarudin mengusulkan agar Mabes melakukan inventarisir ataupun mungkin mengevaluasi terkait dengan penempatan anggota-anggota Polri, apalagi mereka yang memiliki jabatan-jabatan strategis. Nah, kira-kira dalam reformasi Polri yang tengah disusun, yang tengah lagi diatur ya Pak ya, ini juga menjadi bagian nggak sih Pak? Karena tadi cukup penting juga melihat kemampuan, kompetensi untuk duduk di suatu jabatan. Ya gini Mbak, kan kalau kita melihat satu konsep itu bagus, tapi realitanya juga tergantung daripada
bagaimana mengimplementasikannya konsep tersebut, terutama dalam sumber daya manusia ya. Ini sudah dicanangkan terus bahwa ini adalah untuk memperbaiki bagaimana perekrutan sampai dengan pembinaan karir. Kalau kita lihat narkoba ini seperti gunung es ya Mbak ya. Sekarang baru ada di permukaannya, tapi yang di bawahnya ini masih banyak yang tadi disampaikan Pak Safarudin, Cak Anam, bahwa masih banyak yang belum ketahuan. Nah sekarang terkait dengan masalah bagaimana orang gaya hidup tadi disampaikan, kan perkembangan zaman saya dulu, saya dengan Pak Safarudin sama-sama di Surabaya, kita tuh jauh beda sekarang ya. Itu kan melibatkan juga istrinya ya, gaya hidupnya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan istrinya, tentunya jalan pintas yang paling dilakukan adalah bagaimana untuk memanfaatkan sesuatu yang nilainya kecil tapi nilai ekonomisnya sangat tinggi, misalnya narkotik ya. Nah ini yang tentunya harus menjadi satu bahan pertimbangan dalam menyelidiki kasus ini secara tuntas. Kemudian masalah hukuman tadi, saya secara proporsional Mbak, saya baru kembali dari Vietnam ya, 6 hari di sana. Betapa di Vietnam itu narkotik itu mereka hampir tidak ada ya, kecuali dibawa oleh orang-orang dari negara barat. Mereka hukumannya sangat berat, yaitu hukuman mati. Kalau kita dilihat sekarang di sini kan asalnya dari mana? Misalnya saya pernah menjadi duta besar di Myanmar. Dulu Pak Budi Waseso pernah sampai ke segitiga emas. Itu prokusernya ada di Cina, masuk ke Thailand, masuk ke Malaysia, kemudian masuk ke Indonesia. Nah, seperti ini juga kan menjadi satu perhatian yang harusnya polisi menjadi garda terdepan untuk menangani masalah narkoba ini, justru memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya, baik istri ataupun anaknya, termasuk yang bersangkutan. Jadi ini juga satu hal yang memang harus dilakukan pengkajiannya secara komprehensif ya Mbak ya. Dikaji komprehensif ya, gaya hidup ya Pak, lagi-lagi ya yang membuat harus mau tidak mau, tetapi kan ini jelas-jelas salah, melanggar aturan, melanggar hukum. Ya. Nah, Cak Anam, kami mencatat bahwa dari Kompolnas memberikan usulan agar penunjukan PLH Kapolres Bima ini dievaluasi. Nah, pertanyaan kami Pak, mengapa usulan ini disampaikan? Apakah ada dugaan bahwa hal sama juga dilakukan atau seperti apa sebenarnya? Dan yang kedua, mungkin sekalian terkait dengan persoalan narkoba yang terjadi di anggota Polri. Kompolnas sendiri cukup sering nggak sih Pak menerima terkait dengan laporan-laporan dari masyarakat mungkin? Ya, yang pertama-tama terkait PLH, ya kami mendapatkan informasi dan memang ada rekam jejak digitalnya bahwa beberapa tahun yang lalu PLH tersebut dicek urinnya ternyata menggunakan narkoba, dicek oleh tim dari Brimob waktu itu. Lah, oleh karenanya memang kita harus komitmen terhadap rekam jejak ini. Ini kan kalau mengganti Kapolres yang punya rekam jejak narkoba itu kan sangat tidak baik gitu. Betul. Oleh karenanya kata kunci, saya mendukung yang tadi dibilang oleh Pak Ito maupun oleh Pak Saab, ya, tapi menambahkan salah satu kata kuncinya adalah soal rekam jejak. Ayolah kita komitmen terhadap rekam jejak ini, itu yang pertama. Yang kedua, kami berkoordinasi dengan Propam untuk memastikan berbagai prosesnya, termasuk dengan Serse. Ya, kalau dengan Propam, dengan Paminal cukup detail pendalamannya. Oleh karenanya memang tindakan tegas ini harus menjadi efek jera ya terhadap yang lain, walaupun di kasus di pulau yang lain sampai diputuskan hukuman mati itu ternyata tidak bikin efek jera. Oleh karenanya salah satu yang paling penting ya itu rekam jejak itu. Jadi rekam jejak menjadi satu blueprint ya untuk kenaikan pangkat, untuk mutasi dan sebagainya. Nah itu yang harus menjadi komitmen bersama dan filternya juga harus kuat. Oleh karenanya proses pencegahan itu menelusurin rekam jejak untuk posisi-posisi strategis, ya kasat narkoba lah dan sebagainya. Dan yang paling penting kami mendukung kemarin di komitmen dari kepolisian ya bahwa akan ada tindakan tegas bersih-bersih dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Kadif Humas. Saya kira itu langkah yang baik, tapi kami perlu ingatkan bahwa langkah itu harus jauh lebih sistematis karena kejadiannya sudah berulang kali. Sistematisnya bagaimana? Ya mulai dari pencegahan sampai penindakan. Jadi berkala. Ada yang reguler, ada yang memang on the spot gitu ya, langsung ada pemeriksaan dan sebagainya. Itu saya kira harus ada satu tindakan yang sifatnya targeted gitu dalam konteks
bagaimana bersih-bersih narkoba ini, karena nggak kelar-kelar ini. Betul. Gitu, banyak gitu, bahkan sampai hukuman mati loh yang kasat narkoba Balerang itu. Baik, baik. Tidak hanya sekedar disampaikan ya pernyataan, tetapi harus dilakukan dalam bentuk tindakan yang sistematis menurut Anda ya, terkait Iya, dengan komitmen. Oke, salah satunya begini, kan biasanya kita dengar nih rekan-rekan kepolisian sudah kerja keras dan sebagainya, mengumumkan melakukan penindakan terhadap kasus narkoba, ya, tapi yang diukur sebagai satu bentuk keberhasilan adalah barangnya jumlahnya berapa. Itu penting, tapi menurut kami, saya setuju dengan Pak Ito, bahwa kejahatan ini adalah kejahatan berjejaring. Oleh karenanya sebenarnya siapapun yang bisa mengungkap jejaringnya, membongkar jejaringnya, melawan jejaringnya itu harusnya berprestasi yang lebih tinggi gitu. Jadi ukurannya tidak hanya menangkap atau mendapatkan barang, tapi juga membongkar jejaringnya. Karena kami catat beberapa rekan-rekan itu baik ya, punya prestasi baik dengan menunjukkan angka sekian 5 kilo, setengah kilo, 20 kilo, 30 kilo gitu, sekian ribu butir dan lain sebagainya. Tapi yang lupa adalah membongkar jaringannya. Oleh karenanya, ayo kita fokus pada membongkar jaringan ini sebagai satu prestasi bagi rekan-rekan kepolisian. Lah itu tantangan dan PR paling besar. Iya, tantangan PR yang besar, dan itu harus mengubah budaya yang selama ini sudah terbangun ya di Polri ya, Cak Anam. Nah, kalau begitu Pak Ito, tadi sudah disampaikan oleh Pak Cak Anam bahwa ada informasi terkait dengan rekam jejak PLH Kapolres Bima yang ternyata pernah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan narkoba. Nah, Pak Ito sebagai penasihat ahli Kapolri, kira-kira untuk persoalan seperti ini nih Pak, sudah diketahuan nih, pernah ada rekam jejak yang publik juga mengetahui dan sekarang ditunjukkan. Ini kan tadi berkontras ya Pak ya dengan apa yang kita bahas mengenai meritokrasi tadi. Nah, kira-kira kalau sepanjang pengetahuan Anda akan seperti apa nanti prosesnya, akan langsung diganti kah atau diperiksa dulu lagi atau seperti apa? Dan yang kedua, kira-kira untuk tadi soal bagaimana mengenai soal terkait dengan ukuran keberhasilan dalam narkoba ini bisa diubah, apakah ini juga sudah akan disusun Pak? Berapa lama waktu sekali akan digunakan mekanisme pengecekan secara rutin di Polri terhadap para anggota? Ya, yang pertama Mbak ya, masalah rekam jejak. Sebetulnya rekomendasi Kompolnas, salah satu rekomendasi daripada Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah penguatan Kompolnas dengan undang-undang. Jadi nanti ini tugasnya Cak Anam ini sangat powerful ya, bukan hanya omon-omon saja, tapi tidak bisa dilaksanakan. Ini juga harapan Pak Kapolri juga bahwa Kompolnas akan diperkuat menjadi undang-undang ya. Kemudian yang kedua disampaikan tadi masalah sistem meritokrasi ya. Meritokrasi sistemnya ada Mbak, tapi sekarang kita mengatakan bahwa tadi juga disampaikan kan kalau ada ibarat pepatah mengatakan dalam laut bisa diukur, hati orang siapa tahu. Banyak orang-orang yang tidak disangka tiba-tiba mereka terlibat. Ya tadi pengaruh daripada gaya hidup yang bersangkutan, pengaruh dari keluarganya pun juga sangat kuat. Mungkin orang itu baik, tetapi karena tuntutan dari keluarganya, terutama mungkin istrinya dan lain sebagainya, jadi akhirnya yang bersangkutan itu juga melakukan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan. Nah memang tidak mudah ya Mbak ya. Jadi kalau dikatakan sekarang untuk masalah pembinaan karir, rekam jejak daripada seseorang yang kemudian apalagi masukan daripada pengawas eksternal ya, Kompolnas, ini harus segera ditindaklanjuti. Karena kalau tidak ini akan menjadi bumerang, dan tentunya ini juga akan didalami apakah memang yang bersangkutan juga masuk dalam jaringan organisasi yang ada internal tersebut Mbak ya. Karena bagaimanapun juga sekarang kita prihatin lah, bukan hanya di polisi Mbak. Masalah narkoba ini meliputi di mana semua elemen masyarakat ya, dan juga kita tahu bahwa saat ini kondisi sosial kita juga kan tidak baik-baik saja. Banyak juga kepentingan lain yang bisa menjadi penyebab. Jadi kalau dikatakan parameternya itu harus ada dalam sistem, yaitu meritokrasi. Tapi sistem itu tidak akan ada manfaatnya tanpa ada pengawasan. Dengan pengawasan itulah akan membuat sesuatu itu bisa berjalan sesuai dengan norma-norma yang diatur dalam sistem. Sini saya mengatakan peran Kompolnas sangat besar Mbak, karena bagaimanapun bagaimana kita bisa melihat dalam diri kita sendiri tanpa orang luar yang bisa melihat kesalahan kita. Jadi saya pikir ini kasus ini juga menjadi masukan dan menjadi penguat bagi kami dari penasihat ahli Kapolri untuk segera memperkuat Kompolnas dengan undang-undang ya, sehingga kita juga bisa berjalan seiringan yang masing-masing saling tentunya masukan dari Kompolnas sangat-sangat
baik bagi perkembangan polisi. Demikian, Pak. Pak Ito, singkat saja, mungkin saya penasaran, Bapak tadi bolak-balik menegaskan bahwa mungkin saja si polisinya orang baik, tapi mungkin faktor tekanan gaya hidup dari pihak keluarga. Nah, orang awam Pak ingin tahu juga nih, kira-kira selama ini sebenarnya dalam institusi Polri untuk pihak keluarga itu ada yang memantau juga nggak sih Pak, yang juga memberikan arahan agar tingkah lakunya dari pihak keluarga yang memiliki anggota keluarganya tanggung jawab atau berbakti di Polri ini agar juga selaras nih, jangan nggak bikin malu dari keluarganya yang lain. Ya, itu kan kembali masalah pribadi masing-masing, Mbak ya. Secara psikologis orang kan ada punya latar belakang dari keluarganya, mungkin orang kuat. Saya ini kan dari keluarga yang jauh susah dulu ya, anaknya tentara. Mungkin ada yang anaknya memang petinggi ya, yang biasa hidup dengan segala kemewahan. Pada saat dia menjadi anggota daripada keluarga kepolisian yang memang gajinya pas-pasan, yaitu tentunya apakah dia bisa merubah sikap kesehariannya. Nah, ini tergantung kepada anggota polisinya, Mbak ya, karena bagaimanapun kan kita menjadi polisi disumpah ya, kemudian juga harus juga hidup sesuai dengan norma-norma yang ada, sesuai dengan kondisi yang ada di kepolisian. Saya kira pola hidup ini juga akan menjadi satu perhatian, dan ini sudah menjadi satu bahan kajian yang serius di Komisi Reformasi Internal Kepolisian, Mbak ya. Kebetulan itu sudah masuk ke dalam buku do and don't ya, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Salah satu di antaranya gaya hidup yang menyangkut juga keluarganya. Itu ada, Mbak, di dalam petunjuk quick win-nya daripada reformasi Polri. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, itu saja, Pak. Baik, apresiasi jika memang sudah dijadikan atensi terkait dengan persoalan ini. Singkat saja mungkin terakhir Cak Anam terkait dengan kasus di Bima ini, kira-kira dari Kompolnas mungkin akan melakukan hal-hal lain untuk melakukan pendampingan, mungkin memastikan bahwa setiap pihak yang ditunjuk ke depannya merupakan orang-orang yang kompeten, atau seperti apa kira-kira? Iya, kalau dalam konteks kasusnya sendiri kami sudah komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian ya, makanya secara simultan tindakan kepolisian itu berjalan. Satu etik, propam, ya satunya pidana. Makanya di Patsus terus ada tersangka. Ini langkah yang sangat baik dan ini hasil komunikasi kami, pengawasan kami antara Kompolnas khususnya dengan propam. Baik. Itu yang pertama lah. Yang kedua yang nggak kalah penting sebenarnya kami ingatkan kembali, ya ini juga untuk efek jerah ya, siapapun yang melakukan kejahatan narkoba, apalagi petugas, lah dalam konteks pidana petugas itu ya pemberatan gitu. Apalagi kalau dia diduga terlibat dalam jejaring, ya harus ada pemberatan sehingga beda antara orang biasa dengan petugas. Baik. Nah, ini yang harus kita camkan bersama-sama, harus jadi pembelajaran kita bersama agar kejadian kayak begini tidak berulang kembali, dan kita selalu dorong rekan-rekan kepolisian untuk bekerja secara profesional. Baik. Kalau begitu kita kawal terkait dengan kasus ini dan semoga tadi poin-poin penting ya untuk reformasi Polri dan langkah-langkah baik itu jangka pendek dan juga panjang ini benar-benar dapat terimplementasi secara sistemik dan hasilnya bisa kita lihat di kemudian hari. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik Pak Ito, Cak Anam, dan tadi ada Pak Safarudin. Salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih, Selamat Pak kembali Ito. beraktivitas.